Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Samia Muasyarah dengan NIM 25096266013 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Uniham Jember. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri dari dua kalimat bahasa Arab. Yang pertama adalah kata ulumun yang merupakan jamak taksir dari masdar ilmun yang berarti pengetahuan atau ilmu. Yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Secara umum, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur. Nah, malaikat Jibril sendiri menyampaikan wahyu dengan berbagai macam cara. Salah satunya yang pertama, menampakkan diri dalam wujud asli. Yang kedua, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu dengan menyerupai seorang laki-laki. Nah, seringnya datang ini dengan wujud sahabat Dihya Al-Kalbi. Sahabat Dihya ini terkenal dengan wajah yang rupawan. Nah, pada saat malaikat Jibril datang dengan menyerupai sahabat Dihya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu dengan berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wahyu disampaikan dalam bentuk bisikan ke dalam hati. Yang keempat, melalui mimpi yang benar yang merupakan mimpi yang langsung petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah proses pengumpulan Al-Quran. Al-Quran sendiri diturunkan secara berangsur-angsur. Dari yang pernah saya pelajari, Al-Quran diturunkan dalam 3 masa. Masa pertama yaitu masa sebelum Nabi Muhammad hijrah atau yang biasa disebut Makkiyah. Masa ini dimulai dari turunnya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-6. Masa ini berlangsung sekitar 4-5 tahun. Masa yang kedua berlangsung sekitar 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian besar antara umat Islam dan kaum jahiliyah. Selanjutnya masa ketiga atau biasa kita kenal dengan masa sesudah Nabi hijrah, di mana pada masa ini merupakan periode kejayaan Islam di Madinah atau di Yathrib. Masa ini berlangsung selama 10 tahun dan masa ini merupakan periode terakhir diturunkannya Al-Quran yang disempurnakan Allah dengan diturunkannya surat Al-Ma'idah ayat 3. Sehingga dari pertama turun wahyu sampai akhir kurang lebih berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, diturunkannya Al-Quran sendiri disertai dengan peristiwa atau sebab terjadinya suatu ayat turun. Contohnya di surah An-Nisa 43, di mana di situ diterangkan ada seorang sahabat yang sedang mabuk pada saat sholat. Karena sebab itu, turun ayat yang dilarang mabuk saat mengerjakan sholat. Nah, yang kedua, proses pengumpulan Al-Quran. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, terjadi pertempuran di suatu daerah di Yamamah, di mana pertempuran ini antara kaum muslimin dan kaum murtad, yaitu pengikutnya Musailamah Al-Kadzab, seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi. Di mana dari pertempuran ini berakibat 70 penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat gugur. Nah, karena itu Umar bin Khattab meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menugaskan Zaid bin Sabit sebagai penulis. Nah, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, di mana Al-Quran masih dalam bentuk lembaran-lembaran, pada masa ini Utsman mulai membukukan dan menyempurnakan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang ketiga adalah sistematika Al-Quran, merupakan pengetahuan mengenai pengelompokan Al-Quran. Secara umum diketahui yaitu surat, ayat, juz, hizb, dan ruku. Nah, yang keempat adalah hal-hal yang berkaitan dengan ayat. Yang pertama, Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-cirinya Makkiyah adalah Ya Ayyuhan Nas. Ayatnya menerangkan tentang tauhid, hari kiamat, dan akhlak, dan umumnya ayat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Sedangkan yang Madaniyah biasanya ayatnya berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat Madaniyah
berisi tentang hukum-hukum syariat Islam dan umumnya ayatnya panjang-panjang. Selanjutnya nasikh mansukh, yaitu hukum yang menghapus atau menggantikan hukum sebelumnya. Contohnya khomer, di mana sebelumnya diterangkan bahwa khomer dilarang saat akan melaksanakan sholat. Kemudian turun ayat yang menggantikan bahwa khomer dihukumi haram. Kemudian ada muhkam hukmiyah, yaitu ayat yang mengandung hukum yang sudah jelas dan tegas, tidak ada keraguan ataupun makna ganda. Contohnya ayat yang menerangkan tentang perintah sholat dan larangan mencuri. Nah, yang kelima, kandungan makna atau tafsir Al-Quran. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang penjelasan, penafsiran, dan pemahaman makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam dan sistematis. Nah, yang keenam, hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran. Ada beberapa hukum, yaitu ada hukum ibadah, muamalah, hukum pidana, hukum keluarga, hukum akhlak dan etika, dan hukum politik. Nah, yang terakhir, keindahan bahasa Al-Quran. Keindahan bahasa Al-Quran sendiri terlihat pada kefasihan dan susunan kata yang indah, irama bacaan, dan kedalaman makna yang tidak bisa ditandingi manusia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.